Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita bersama menundukkan hati dan mempersiapkan diri memasuki ibadah malam Natal ini dengan memujikan Dia yang dijanjikan. Lesu dan lelah, terpuruk dalam lembah kekelaman. Terima kabar bahagia, menantikan Dia yang telah dijanjikan. Ku jatuh dalam dosa, kesukaran masih menaungi kita. Kini tiba saatnya, hadirlah Sang Raja, berkuasa bertata. Yesus, Yesus, Yesus namanya, mari sambut Dia, Sang Penyelamat bagi hidup kita. Yesus, Yesus, Yesus namanya, pembawa damai sejahtera. Terpujilah Dia selamanya. Kesukaran masih menaungi kita. Kini tiba saatnya, hadirlah Sang Raja, berkuasa bertata. Yesus, Yesus, Yesus namanya, mari sambut Dia, Sang Penyelamat bagi hidup kita. Yesus, Yesus, Yesus namanya, pembawa damai sejahtera. Terpujilah Dia selamanya. Yesus, Yesus, Yesus namanya, mari sambut Dia, Sang Penyelamat bagi hidup kita. Yesus, Yesus, Yesus namanya, pembawa damai sejahtera. Terpujilah Dia. Oh, Yesus, Yesus, Yesus namanya, mari sambut Dia, Sang Penyelamat bagi hidup kita. Yesus, Yesus, Yesus namanya, pembawa damai sejahtera. Terpujilah Dia, besar kuasanya, Raja segala raja selamanya. Umat kekasih Tuhan, mari dengan bangkit berdiri, kita berhimpun bersama untuk menyambut Sang Raja yang datang ke dunia. Mari kita nyanyikan, Hai Mari Berhimpun.
Jemaat sekalian, mari kita mulai kebaktian pada malam hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang lahir di dunia ini menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Dengan penuh sukacita, mari kita sambut seorang putra yang telah diberikan kepada kita. Mari kita nyanyikan lagu Gita Sorga Bergema. Ya Tuhan, di malam yang indah ini, kami mau menyadari bahwa kami seringkali mengabaikan kehadiran-Mu, kedatangan-Mu di hati kami. Kami selalu menganggap hal ini menjadi biasa saja untuk kami. Tuhan, ampunilah kami dan jadikanlah kami orang-orang yang bersuka cita atas kehadiran-Mu di dunia ini. Demi Kristus kami berdoa. Amin.
Dengan bangkit berdiri, mari kita sambut berita anugerah terambil dari Lukas 2 ayat 11 dan 12. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saya mengajak jemaat untuk bersama-sama dengan kita semua untuk menyalakan lilin di rumah kita masing-masing. Di malam yang teduh ini, mari kita mengenang Kristus yang telah rela menjadi manusia untuk saudara dan saya. Di malam yang syahdu dan tenang ini, mari kita tujukan hati kita, malam kudus. Sunyi senyap dunia terlalai, hanya dua berjaga terus. Ayah, Bunda, Mesra dan Kudus, anak tidur tenang, anak tidur tenang. Malam kudus, sunyi senyap, kabar baik menggegam, bawah surga menyanyikannya. Kaum gembala menyaksikannya. Lahir Raja Shalom. Lahir Raja Shalom. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari Natal ini, karena Engkau sudah mau datang ke dunia ini dan mau datang demi aku. Kasih-Mu bisa kurasakan melalui papa, mama, kakak, dan orang-orang yang ada di sekitarku. Tuhan Yesus, ajarkan aku senantiasa untuk mengucap syukur. Demi nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyandarmu, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyandarmu,
menyandarmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu, Tuhan. Seperti emas menyandarmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Ho, 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 ho. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Mari kita satukan hati kita di dalam doa pelayanan firman. Ya Tuhan, tiba bagi kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus memberikan pengertian kepada kami dan memampukan kami untuk dapat hidup di dalam firman-Mu. Demi Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Lukas pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Lukas pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14, begini bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin
dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan berbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba nampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara semua manusia yang berkenan kepadanya." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah saudara-saudara yang membaca, yang merenungkannya, dan yang melakukannya setiap hari. Haleluya. Saudara, tema kita hari ini adalah Allah hadir bagi umat-Nya. Saudara, saya hampir yakin bahwa kehadiran seseorang itu sangat berarti bagi orang lain. Katakanlah saudara, kalau seorang anak pasti dia mengharapkan kehadiran dari orang tuanya yang utuh. Katakanlah kalau rakyat kota atau daerah, dia pasti mengharapkan akan hadirnya bapak atau ibu wali kota atau bapak atau ibu bupati. Katakanlah kalau dia rakyat Jawa Timur, berarti dia mengharapkan kehadiran gubernur Jawa Timur. Demikian juga kalau kita berbicara rakyat Indonesia, maka kehadiran presiden dan wakil presiden itu sangat penting sekali. Oleh sebab itu, saudara, banyak orang yang berusaha untuk berjumpa dengan orang-orang yang penting ini. Tetapi menurut saya, kehadiran seseorang yang berkarisma itu juga banyak dinantikan oleh banyak orang. Saudara, saya sangat tertarik sekali ketika saya mencoba memperhatikan pada waktu almarhum Didi Kempot yang mengadakan konser amal untuk COVID sebelum dia meninggal. Saya menjadi tertarik karena ada seorang yang luar biasa mau berdonasi untuk rakyat Indonesia yang sedang mengalami COVID. Dan saya melihat begitu fenomenalnya dan luar biasanya banyak orang yang memberikan dukungan yang luar biasa. Saudara, amal untuk COVID itu terkumpul uang sekitar 7,6 miliar. Saudara, bayangkan dari seorang yang punya pengaruh yang luar biasa, dia bisa himpun kekuatannya luar biasa, sampai orang-orang yang dapat dipengaruhinya. Dan banyak orang yang bisa memberikan donasi, entah itu kecil, entah itu besar, mereka bersama-sama terkumpul 7,6 miliar. Menurut saya jumlah ini jumlah yang luar biasa banyaknya. Dan bukan untuk dirinya, tetapi dia berikan untuk negara. Dan itu yang membuat saya katakan luar biasa.
Saudara, kalau kehadiran seorang manusia itu bisa membuat manusia lain terkagum-kagum, maka pertanyaan yang paling mendasar adalah, saudara, bagaimana kalau Tuhan itu yang hadir? Oleh sebab itu, saudara, kalau saudara perhatikan di dalam Lukas pasalnya yang kedua ayat 1 sampai 14, maka kita melihat bahwa Allah itu hadir menyapa manusia. Kalau kita perhatikan di dalam ayat itu jelas menyapa gembala, jelas menyapa orang yang hina, jelas menyapa orang yang terpinggirkan, jelas menyapa orang yang miskin, bahkan menyapa orang yang dianggap keberadaannya pun tidak pernah dipedulikan. Saudara, Allah mau menyapa orang yang demikian. Allah mau menyapa manusia di dalam dunia ini dengan menjelma menjadi manusia. Allah ingin bahwa manusia yang berdosa tahu betul jalan di mana orang itu dapat menyelesaikan dosa-dosanya dan kembali kepada Allah yang benar. Supaya manusia yang berdosa itu mendapatkan keselamatan dari Allah. Maka saudara, berita yang luar biasa di dalam ayat yang ke-10 itu dikatakan, malaikat itu berkata, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitahu kepadamu kesukaan besar. Saudara, dikatakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kesukaan besar bisa dimiliki oleh seluruh bangsa. Bukan hanya untuk orang Israel, bukan untuk sebagian orang saja, tetapi seluruh bangsa. Saudara, ini adalah berita Natal, Allah hadir untuk setiap orang, seluruh bangsa dapat menikmatinya. Saudara, kalau kita memperhatikan di dalam Injil Lukas pasalnya yang kedua tadi, mungkin ada orang yang berkata, bukankah kelahiran Yesus itu hanya untuk orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang disisihkan, orang-orang yang miskin, orang-orang yang tak berdaya? Ya mungkin kalau saudara hanya melihat sebagian dari bagian firman Tuhan itu saja, mungkin kita akan menyimpulkan demikian. Tetapi kalau saudara perhatikan di dalam Injil Matius pasalnya yang sama, yaitu pasal yang kedua, di situ ada diceritakan orang Majus datang dari timur dan dia pergi menuju ke Yerusalem. Di situ ada seorang yang bernama Raja Herodes. Di situ juga dikatakan ada ahli Taurat, ada imam kepala. Mereka adalah orang-orang yang terpandang. Dan mereka pada waktu itu menerima berita tentang Mesias yang akan lahir. Saudara bisa membayangkan Raja Herodes yang memiliki kekuasaan yang luar biasa, ketika orang Majus datang, dia ingin seakan-akan menyembah kepada Mesias. Tetapi dia tidak melakukannya. Ahli Taurat dan imam kepala yang jelas-jelas tahu di mana Mesias itu akan dilahirkan, tetapi mereka justru tidak datang dan menyembah kepada Mesias itu. Mereka tahu dengan jelas di Bethlehem, di tanah Yudea, tetapi mereka tidak datang dan mereka tidak menyembah Mesias itu. Oleh sebab itu, saudara, pertanyaan yang paling mendasar, siapa yang seharusnya menerima berita keselamatan ini? Kalau saudara perhatikan dengan jelas, dikatakan semua orang, seluruh bangsa, semua orang di dunia ini, itu yang seharusnya menerima berita keselamatan. Sudah dikatakan di dalam ayatnya yang ke-14. Allah yang maha tinggi memberikan damai sejahtera kepada manusia. Saudara bisa bayangkan Allah yang maha tinggi, Allah yang berada di tempat yang tinggi, Allah yang berada di surga, datang di dalam dunia ini untuk apa, saudara? Untuk memberikan damai sejahtera. Kepada siapa, saudara? Kepada
manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, kepada manusia yang berkenan kepadanya itu juga bisa dimengerti kepada manusia yang menyenangkan hati Allah, kepada manusia yang disenangi oleh Allah. Berarti Allah mau memberikan damai sejahteranya kepada siapa, saudara? Kepada semua orang. Saudara, berita kesukaan besar itu dapat diterima oleh setiap orang. Berita Natal itu seharusnya tidak menjadi berita yang hanya untuk sebagian orang saja. Berita Natal itu bukan hanya untuk negara-negara tertentu, tetapi dikatakan kesukaan besar bisa diberikan kepada setiap orang yang mau menerima Mesias. Kesukaan besar itu seharusnya dapat diterima oleh setiap orang, dan kesukaan besar itu dapat mengubah hidup seseorang untuk memiliki damai sejahtera. Saudara, kalau saudara perhatikan di dalam pasalnya yang kedua tadi, kalau kita baca sampai selesai. Para gembala ketika mereka tahu bahwa mereka diberi kabar yang luar biasa, mereka mempercayainya dan mereka pergi ke Bethlehem dan mereka berjumpa dengan Sang Mesias. Hidup mereka menjadi sukacitanya luar biasa. Mereka bersukacita karena mereka tahu bahwa mereka betul-betul merasakan Allah itu hadir di dalam kehidupannya, dan mereka sadar betul bahwa mereka bisa menerima Allah yang menjelma menjadi manusia. Saudara, inilah tanda sukacita yang luar biasa bagi para gembala, yaitu hidup mereka memiliki damai sejahtera. Saudara, saya ingin katakan bahwa para gembala tetap menjadi gembala. Para gembala tidak mendadak menjadi jutawan yang luar biasa atau miliarder yang luar biasa, tetapi hatinya diliputi damai sejahtera. Saudara, itu yang membedakan orang yang sudah menerima kesukaan besar atau orang yang belum mendapatkan kesukaan yang besar. Banyak orang yang juga sudah menerima Kristus, puji Tuhan. Tetapi ada orang yang sudah menerima Kristus, namun dia tidak merasakan damai sejahtera. Bagaimana dengan orang-orang yang demikian? Mereka seharusnya menerima kesukaan besar, hidup mereka hidup di dalam damai sejahtera, tetapi ada begitu banyak orang-orang yang sudah menerima Kristus, hidupnya tidak merasakan damai sejahtera. Mengapa, saudara? Kemungkinan pertama, saudara, orang itu tidak pernah mengizinkan Tuhan itu masuk di dalam hidupnya dia dan bertakhta di dalam hidupnya dia. Mungkin saja dia hanya mengerti, mungkin saja ia hanya pahami di dalam akal pikirannya, mungkin saja itu hanya di dalam perkataannya, tetapi tidak benar-benar hidup di dalam kehidupannya. Saudara, yang kedua, kenapa orang yang seharusnya memiliki damai sejahtera di dalam dunia ini ketika menerima kabar sukacita, tetapi dia tidak damai sejahtera? Yang kedua, karena orang ini sedang hidup di dalam keangkuhannya. Orang ini merasa bahwa dirinya bisa, orang ini merasa tidak memerlukan Tuhan, orang ini merasa tidak perlu campur tangan Tuhan, orang ini merasa seakan-akan dia bisa mengatur jalan hidupnya dia, dan orang ini menganggap segala sesuatu ditentukan oleh dia, bukan oleh Tuhan. Saudara, orang-orang yang demikian, dia tidak akan pernah merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Mari saudara, kita boleh menjadi orang-orang yang sadar betul bahwa Allah itu hadir di dalam kehidupan kita. Kalau saudara yakini bahwa Allah itu hadir di dalam kehidupan saudara, maka seharusnya kita saling bertanya satu dengan yang lain. Kalau Anda di dalam keluarga, mari kita bertanya satu dengan yang lain. Suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak-anak, kepada orang tua.
Apakah malam hari ini Anda merasakan damai sejahtera yang Tuhan berikan atau tidak? Apakah Anda betul-betul merasakan Allah itu hadir di dalam kehidupan kita? Apakah Allah yang hadir itu mengubah hidup Anda menjadi orang yang bersukacita karena memiliki Allah yang hidup? Saudara, ketika kita memiliki Allah yang hidup, sesungguhnya Allah yang hidup itulah yang terus menguasai kehidupan kita. Saudara, banyak orang-orang yang mulai putus asa ketika menghadapi kesulitan. Banyak orang-orang yang mulai merasa bahwa seakan-akan dirinya berjalan sendiri. Banyak orang yang merasa seakan-akan sudah tidak ada harapan lagi. Seakan-akan Natal demi Natal mereka lalui dengan biasa-biasa saja. Saudara, malam hari ini saya ingin mengajak kembali, mengingatkan Anda kembali untuk benar-benar menghadirkan Allah di dalam kehidupan kita masing-masing. Membuat hidup kita itu semakin hari semakin memiliki damai sejahtera yang dari Tuhan. Orang yang memiliki damai sejahtera daripada Tuhan, hidupnya akan mudah untuk bersyukur. Hidupnya akan merasa bahwa Tuhan itulah yang patut disembah dimanapun dia berada. Mari kita menjadi orang-orang yang sadar benar bahwa kalau Tuhan itu hadir, maka yang kita perlukan adalah menerimanya dan menempatkan Tuhan dengan baik di dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita menganggap bahwa ketika kita jadi orang Kristen dan puluhan tahun kita jadi orang Kristen, lalu kita tidak pernah melihat sukacita kita, kita tidak pernah melihat ada perubahan-perubahan yang baik di dalam kehidupan kita, karakter-karakter yang seharusnya tumbuh dengan baik, tidak pernah muncul dalam kehidupan kita dan kita selalu bangga dengan kehidupan yang demikian. Mari malam Natal ini seharusnya kita semakin menyadari, kalau Allah hadir, Allah itu ingin mengubah hidup Anda. Allah itu ingin memberikan damai sejahteranya yang kekal bagi saudara dan saya. Allah itu ingin bahwa Anda benar-benar dapat menyadari kesukaan besar itu dapat mengalahkan semua kesulitan, kesusahan-kesusahan yang ada di dalam kehidupan kita. Kesukaan besar itu membuat kita sadar betul bahwa Tuhan itu memberikan anugerahnya yang besar. Bahwa Tuhan itu mau menyapa manusia yang berdosa. Bahwa Tuhan itu mau mengampuni kita yang berdosa. Sehingga kita memiliki Yesus dan kita sadar betul Allah itu hadir buat saya. Saudara, ketika saudara dan saya bisa menerima kesukaan besar, maka saya selalu mau mengingatkan kebenaran firman Tuhan. Kita diingatkan bahwa kesukaan besar itu membuat saudara dan saya menjadi manusia yang berkenan kepada Allah. Saudara, ini sangat penting sekali. Ketika saudara dan saya sudah menjadi orang-orang yang percaya, mari kita sadar bahwa kita adalah menjadi manusia-manusia yang berkenan kepada Allah. Manusia-manusia yang menyenangkan hati Allah. Manusia-manusia yang disenangi oleh Allah. Ini yang seharusnya menjadi tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita adalah bagaimana saudara dan saya bisa semakin hari semakin berkenan kepada Allah. Semakin hari semakin mempercayai Allah di dalam kehidupan saudara. Kita yakin bahwa orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang berkenan kepada Allah. Saudara, berkenan kepada manusia, kita bisa menggunakan tipu daya dan tipu muslihat apapun juga. Berkenan kepada manusia itu menurut saya gampang sekali. Tetapi ketika saudara dan saya di dalam kerangka kita menyambut Natal ini, mari kita betul-betul menempatkan diri orang-orang yang sudah menerima damai sejahtera dari Allah.
kita terus boleh menjadi manusia-manusia yang berkenan kepada Allah. Manusia yang berkenan kepada Allah tidak dapat terjadi secara otomatis. Tetapi harus kita usahakan, harus kita pupuk, harus kita poles sedemikian rupa sampai akhirnya membentuk gaya hidup kita sebagai orang yang selalu berkenan kepada Allah. Kita tidak menjadi orang yang berpura-pura, kita tidak menjadi orang yang munafik, tetapi kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Iman kita adalah iman yang benar. Iman kita semakin hari menjadi iman yang kuat di hadapan Allah. Percaya Allah itu ada, percaya bahwa penyertaan Tuhan itu tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kita. Mari kita boleh menjadi orang yang sadar betul bahwa Allah hadir untuk kita semua. Allah ingin kehadiran di dalam dunia ini dirasakan oleh semua orang. Bahkan Allah ingin dekat dengan kita. Saudara perhatikan di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi sahabat tahu apa yang dilakukan oleh sahabatnya. Saudara, Allah ingin dekat dengan saudara. Allah ingin merangkul saudara. Allah ingin menyatukan dirinya dengan saudara. Allah ingin bersama-sama dengan saudara. Dan itu berarti setiap saat saudara dan saya bisa merasakan kehadiran Allah dan merasakan sukacita yang dari Allah. Dan itulah yang seharusnya kita rasakan. Natal demi Natal itu berarti mengingatkan kepada kita Allah yang senantiasa hadir, Allah yang senantiasa mau menyapa saudara dan saya, Allah yang terus ingin berjalan di dalam kehidupan kita bersama-sama dengan kita. Bukankah Allah yang demikian adalah Allah yang luar biasa? Jauh daripada manusia. Manusia mungkin bisa dekat dengan kita hanya beberapa tahun. Mungkin manusia punya sahabat bisa beberapa tahun, tapi saya katakan tidak untuk selama-lamanya. Tetapi Allah yang hadir di dalam dunia ini, Allah yang menjelma di dalam diri Yesus Kristus, Dia ingin hadir di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Mari sambut Allah yang mau hadir di dalam kehidupan kita, dan terimalah kesukacitaan yang besar, supaya damai sejahtera ada di dalam kehidupan kita, dan kita menjadi orang-orang yang berkenan kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat ini kita semua sedang diperhadapkan dengan tantangan yang sangat besar dan berat. Seluruh dunia sedang dilanda oleh wabah virus COVID-19. Hampir semua aspek kehidupan mengalami dampaknya. Kondisi ekonomi secara global tidak stabil. Tidak sedikit korban jiwa telah berjatuhan. Hubungan sosial masyarakat kehilangan esensinya. Hubungan keluarga, kerabat handai taulan seakan terjauhkan. Banyak orang merasa tertekan dan patah semangat menghadapi keadaan saat ini. Tak sedikit orang mengalami spiritual distancing atau mulai mengabaikan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan karena sibuk mengurus pekerjaan demi menghidupi keluarga. Melanjutkan sekolah melalui online karena sekolah pun belum diperkenankan untuk bertatap muka secara langsung, dan masih banyak persoalan sosial yang terjadi di tengah kehidupan saat ini. Terkadang kita merasa sedang berjalan sendiri dan bertanya, Tuhan, di manakah Engkau? Saudara, Tuhan tidak kemana-mana. Dia saat ini pun hadir dalam hidup kita dan berjalan bersama kita. Protokol kesehatan yang menerapkan social distancing tidak pernah menjauhkan kita dari kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Karena Allah sendiri adalah Allah Immanuel yang selalu beserta kita apapun keadaan yang kita hadapi.
Dengan menyadari kehadiran Allah dalam kehidupan kita, kiranya membuat kita tetap merasakan sukacita dan damai sejahtera meskipun keadaan hidup ini berat. Yakinlah bahwa Allah yang selalu hadir dalam kehidupan kita akan mengubah segala kesusahan, kekhawatiran, dan ketakutan kita menjadi damai sejahtera dan pengharapan yang pasti sesuai dengan waktu dan kehendaknya. Selamat menikmati hadirat Allah di malam Natal yang indah ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita satukan hati kita di dalam doa syafaat. Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh merayakan Natal bersama-sama teristimewa di keluarga kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan kalau Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk merasakan sukacita yang besar. Kami juga bersyukur Tuhan kalau Engkau mau hadir di dalam dunia ini melalui Yesus Kristus yang mengampuni segala dosa-dosa kami dan memperkenankan kami hidup dekat denganmu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah malam Natal yang indah ini menjadi pengingat bagi kami bahwa Allah ingin semakin hari semakin dekat dengan kami. Dan biarlah kesukacitaan yang besar ini pun dapat kami bagikan dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk keadaan dan kondisi negara kami. Kami bersyukur untuk pilkada yang sudah dilakukan di berbagai tempat. Kami bersyukur untuk proses demokrasi yang sudah dilangsungkan dengan baik. Kami tetap ingin berdoa Tuhan, supaya mereka yang diberi kepercayaan, tanggung jawab oleh rakyat untuk dapat mengemban tugas dan jabatannya dengan baik. Biarlah Engkau sendiri yang akan memampukan mereka bekerja dan melayani rakyat dengan baik. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami terus ingin berdoa untuk pemerintahan kami yang berjuang berdamai dengan COVID. Kami berdoa biarlah Engkau sendiri yang menyertai untuk setiap pemerintahan mulai dari pusat sampai daerah, bagaimana mereka menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Kami berdoa biarlah Engkau yang akan menyertai dan memberkati mereka dimanapun mereka berada, supaya kami bangsa Indonesia ini dapat menjaga diri kami dengan sebaik-baiknya, supaya kami dapat dengan segera mengakhiri COVID ini dengan baik. Dan kami percaya Engkau yang boleh menolong kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami terus ingin berdoa untuk setiap pelayanan online dari gerejamu, biarlah Engkau yang akan menyertai dan memberkatinya. Biarlah apa yang dilakukan oleh gerejamu melalui pelayanan-pelayanan online, biarlah Tuhan sendiri yang boleh berkenan kepadanya. Terima kasih Tuhan,
Kami mau menyerahkan untuk setiap jemaat yang saat ini hadir di rumah masing-masing, yang merayakan Natal pada hari. Mari Tuhan Kau yang menyertai dan memberkati mereka. Berkati keluarga mereka, sertai keluarga mereka. Berkati untuk pekerjaan-pekerjaan mereka. Berkati untuk studi-studi mereka. Mari Tuhan Kau yang boleh menyertai ketika mereka menikmati masa libur. Kami berdoa biarlah Engkau yang terus akan menjagai mereka, supaya mereka juga memiliki tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Kami mau mempercayakan doa-doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan doa kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan berdasarkan firman-Nya dalam 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan dapat kita berikan dengan cara yang pertama bisa ditransfer ke rekening yang tertera pada layar kaca Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara juga dapat scan QR Code GKI Residen Sudirman. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara juga dapat mengumpulkan ke dalam amplop dan diserahkan ke kantor gereja pada jam kerja. Atau yang terakhir, Bapak Ibu Saudara juga bisa mempersembahkan pada saat beribadah kembali di gedung gereja. Mari dengan sukacita kita berikan persembahan kepada Tuhan dengan pujian Di Malam Gelap Sunyi Senyap. Di malam gelap sunyi senyap, nyanyian malaikat bergenap, mewartakan harinya Sang Juru Selamat dunia. Noel, 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 Noel. Lahirlah Raja Israel. Mereka pun bersujudlah menghormat bayinya nama emas dan serta menyan tadi serahkan padanya. Noel, 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 Noel. Lahirlah Raja Israel. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih kalau kami masih diberikan kesempatan untuk memberikan berkat-Mu melewati persembahan ini, di malam yang kudus ini. Terimalah persembahan kami memohon demi Kristus,
Tuhan kami. Amin. Kita harus meneruskan sukacita Natal di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam kondisi apapun. Mari kita memujikan lagu Di Malam Sunyi Bergema. Di malam sunyi bergema nyanyian mulia, malaikat turun mendekat dengan beritanya, sejahtera bagi dunia. Datang penebus, leninglah bumi mendengar nyanyian yang kudus. Hai kamu yang menanggung berat, yang hidup tertekan, kendati susah jalanmu, langkahmu pun berat. Hai nikmat hari jadilah temanmu ditebus. Tabahkan hati dan dengar nyanyian yang kudus. Jemaat sekalian, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.